Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2? Semoga anak-anak selalu sehat, ceria dan semangat belajar. Belajar lagi dengan Bu Deni di tema 7 subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Anak-anak sedang bermain di kebun sekolah. Mari kita baca teksnya. Bermain di kebun sekolah. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga, toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun, tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Nah anak-anak, Dayu membaca buku cerita binatang atau fabel yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Mari kita dengarkan cerita ini. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hei kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur, sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu terjatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong, bantu aku. Aku mau tenggelam. Tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting itu. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Nah anak-anak, dari cerita kepompong dan semut atau kupu-kupu dan semut, anak-anak bisa mengambil pesannya bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah,
kita tidak boleh mengejek karena mungkin suatu hari kita akan membutuhkan bantuan dari teman. Oke anak-anak, selanjutnya mari kita kerjakan soal ini. 1. Mengapa semut mengejek kepompong? Ya, karena kepompong jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. 2. Bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Kepompong itu hanya terdiam. 3. Mengapa semut meminta tolong? Semut meminta tolong karena tergelincir dan jatuh ke lumpur. 4. Bagaimana sikap kupu-kupu terhadap semut? Kupu-kupu sangat baik. Ia ingin menolong semut. 5. Bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Bagaimana anak-anak caranya? Iya, kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut dan mengangkatnya. 6. Setelah kupu-kupu menolong semut, apakah yang diucapkan oleh semut kepada kupu-kupu? Ya, betul sekali. Semut mengucapkan terima kasih. 7. Tulislah janji yang dituliskan oleh semut setelah ditolong oleh kupu-kupu. Nah, semut berjanji tidak akan menghina semut, makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Oke anak-anak, selanjutnya ada sebuah dongeng lagi yang berjudul Semut dan Belalang. Baiklah, ayo kita simak. Kamu mau kemana, Mumut? Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan, Lala. Hati-hati di jalan, Mut. Semoga kamu mendapatkan makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya. Iya, kamu juga hati-hati di jalan. Mumut bertemu dengan Kribo. Ada yang bisa saya bantu, teman? Emang kami teman kamu. Jangan sok jadi teman lah. Sekarang cepat serahkan makanan itu. Aku tidak akan menyerahkan makanan ini. Aku mencarinya dengan susah payah. Hei, kamu mau kemana, semut kurus? Mumut tak mempedulikannya. Ia terus berjalan cepat menghindari Kribo dan teman-temannya. Nah, dari kisah dongeng binatang belalang dan semut, mari kita tuliskan kalimat sapaan di tabel berikut. Nah, di sini sudah ada nomor 1. Kalimatnya, kamu mau kemana, Mumut? Tanya Lala. Maka kata sapaannya adalah Mumut. Ingat, kata sapaan itu adalah nama panggilan. Ya, nomor 2. Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan, Lala. Berarti kata sapaannya adalah ya, Lala. 3. Hati-hati di jalan, Mut. Kata sapaannya adalah ya, Mut. Nomor 4. Ada yang bisa saya bantu, teman? Nah, meskipun di sini tidak ada nama, tapi di sini ada panggilan sapaan teman. Berarti kata sapaannya adalah teman. 6. Nomor 5. Hei, kamu mau kemana, semut kurus? Nah, di sini ada kata sapaan semut kurus. Nah, nomor 6. Iya, Lala, kamu juga hati-hati di jalan. Nah, berarti kata sapaannya adalah betul, Lala. Bagaimana anak-anak sudah paham tentang kata sapaan? Oke, selanjutnya perhatikan gambar ini. Apa yang dilakukan anak-anak? Iya, mereka sedang bermain di halaman sekolah. Di dalam SD Nusantara 01 terdapat halaman. Banyak siswa bermain di halaman ketika jam istirahat. Berbagai permainan dilakukan siswa. Siti dan teman-temannya bermain ular naga. Selanjutnya, ayo cari informasi tentang permainan kesukaan dari teman-teman di kelasmu. Contohnya seperti ini. Anak-anak harus
bertanya ke temannya dengan kalimat tanya yang tepat. Nomor 1 misalnya bertanya kepada Hisham. Hai Hisham, apa permainan kesukaanmu? Maka Hisham akan menjawab permainan kesukaannya. Permainan kesukaanku adalah kucing dan tikus. Jadi anak-anak menuliskannya di sini, kucing dan tikus. Misalnya nomor 2, Bintang. Nah, jangan lupa bertanya. Bintang suka ular naga. 3, Izas suka angklek atau engklek. 4, ada Jidan suka kucing dan tikus. 5, Eriska suka petak umpet. Nah, anak-anak, meskipun permainan kesukaan teman-teman berbeda, kita harus tetap saling menghormati, saling hidup rukun, dan jika diajak bermain harus mau ya. Kalau ingin menolak, maka tolaklah dengan baik dan sopan. Oke anak-anak, selanjutnya ayo kita baca teks ini. Sebelum bermain ke kebun sekolah, Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dahulu. Mereka gemar meminjam buku cerita. Siti membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, ada yang berisi 4 buku. Nah, mari kita perhatikan dan ayo kita kerjakan pernyataan ini. Ayo perhatikan beberapa tumpukan buku berikut dan ayo kita jawab dengan benar. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan betul setengah atau 1/2. Buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Anak-anak harus menghitungnya dulu. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 buku dan yang warna merah ada 1. Jadi pecahannya ya 1/4. Selanjutnya, buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Kita lihat yang ada pitanya hanya ada 1 dan terdiri dari 2 buku, maka pecahannya adalah 1/2. Selanjutnya, buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ya, kita lihat ada 3 buku dan 1 yang memiliki pita, maka pecahannya 1/3. Selanjutnya, Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan ya 1/3. Bagus anak-anak. Selanjutnya, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan betul 1/4. Seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Karena ada 2 belalang maka 1/2 atau setengah. Seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ya, kamu betul, 1/3. Bagaimana anak-anak? Semakin pandai dan memahami materi pecahan? Selanjutnya, pada setiap tumpukan buku paling atas bertanda X, pasangkanlah bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda X pada tumpukan buku berikut. Kita perhatikan baik-baik. Di sini ada 3 buku dan 1 buku diberi tanda X. Maka ini artinya ya 1/3. Ayo kita tarik garis. Selanjutnya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 buku, 1 buku yang bertanda X. Karena ini tidak ada jawabannya, maka tidak usah ditarik garis. Selanjutnya, di sini ada 2 buku. 1 buku bertanda X. Maka jawabannya adalah ya 1/2. Terakhir, ada 4 buku dan 1 buku bertanda X. Maka pecahannya yang betul adalah ya 1/4.
Hebat ya anak-anak kelas 2. Oke, sekarang Bu Deni akhiri dulu ya pembelajaran hari ini. Bu Deni ucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.